saat ini masuk ke diskusi bincang ekonomi Unpad yang keempat. Ya, bincang ekonomi Umat episode 4 Sabtu 30 Januari 2021. Kita akan mulai jam 20.00 sampai 21.30. Tema kita kali ini adalah mendorong akad Indonesia. Juga Facebook live stream. Langsung aja ya, pembicara kita, narasumber kita, Dr. Kiai Haji Masyhuril Khamis, Sarjana Hukum MH. Beliau Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Al-Wasliyah, Ketua Pusat Dakwah Perbaikan Akhlak Bangsa MUI 2020-2025, Dewan Pengawas Syariah Amanah Ventura, aktivis dakwah dan praktisi ekonomi syariah, khususnya di bidang asuransi syariah, S3 Universitas Ibnu Khaldun Bogor, sidang terbuka insya Allah tanggal 10 Februari ini ya, Kiai. Mahasiswa S3 School Business Management Universitas Utara Malaysia. Oke, kita sambil jalan, sambil menunggu peserta yang lain, mungkin saya memberi sedikit gambaran secara umum terkait diskusi kita malam ini. Kita akan mendiskusikan tentang akad ujuh. Akad ujuh ini akad syirkah yang jarang dipakai atau mungkin tidak umum di masyarakat. Karena memang akad ujuh ini kurang populer di mata masyarakat, kurang bisa juga digunakan secara teknis. Karena kenapa kurang populer? Salah satunya adalah tidak adanya pengikatan yang lebih spesifik, tidak adanya perjanjian, atau mungkin ada beberapa teknis yang kurang umum di masyarakat kita. Nah, ini sebagai pemantik, insya Allah cukup. Nanti juga mungkin kita bisa bahas juga bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia, khususnya Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, mengawal akad ujuh ini. Apakah saat ini bisa cocok untuk pandemi ini? Kan mungkin orang juga kesulitan modal, terus kemudian kesulitan akses bahan dan lain sebagainya. Nah, malam ini kita akan diskusikan secara mengalir kepada Dr. Kiai Haji Masyhuril Khamis. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, materinya bisa dibuka, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba', para masyayikh yang
berhadir di Zoom meeting kita atau Zoom webinar kita malam hari ini yang kami muliakan. Wabil khusus tentunya pengurus yang membidangi ekonomi, Pak Dr. Nuruzzaman, saya lihat berhadir. Terima kasih atas kesempatannya kepada kami untuk memulai diskusi kita, yang sesungguhnya saya bukanlah praktisi di bidang ini sesungguhnya, tetapi karena kita banyak berjalan di masyarakat, banyak melihat kondisi di lapangan, barangkali itu yang akan kita tuangkan dalam diskusi kita pada kesempatan ini. Terima kasih moderator sudah memandu dan menampilkan materi kita, mendorong akad wujuh di Indonesia. Next. Yes. Ustadz Masyuril masih di mute. Oke, maaf. Ya, jadi ini maaf tidak bisa tampil ya, Mas. Baik, syirkah yang kita kenal di dalam beberapa literatur itu ada syirkah inan, ada syirkah abdan. Yang dua ini saya pikir sudah prefer lah di masyarakat kita ya. Nah, yang menjadi concern kita pada kesempatan ini adalah syirkah wujuh. Syirkah wujuh ini kan sesungguhnya satu syirkah yang bersifat bagaimana seseorang yang punya kemampuan usaha tetapi tidak mempunyai modal. Tetapi dia juga tidak punya jaminan untuk meminjam modal. Karena itu diperlukan ada yang menjadi penjamin di situ. Nah, dalam konteks inilah sesungguhnya hari ini sangat diharapkan keberadaannya di masyarakat kita. Sementara, langsung aja ke permasalahan, Mas. Langsung aja ke permasalahan. Ya. Jadi, kalau kita lihat bahwa masyarakat kita itu ada potensi bisnis, tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan modal. Ya. Kita lihat saja di sekitar rumah kita, ya banyak pedagang-pedagang asongan dalam masa pandemik ini. Mereka tidak bisa lagi untuk melanjutkan usahanya karena memang kehabisan modal. Sementara kalau untuk meminjam atau meminta kepada pemodal tentunya selalu diminta jaminan. Nah, sementara yang terjadi di lapangan adalah solusi yang paling mudah itu ya rentenir. Hanya dengan modal KTP dia bisa mendapatkan pinjaman. Dan itu kalau kita jujur melihat di sekitar kita itu yang terjadi. Padahal sebenarnya potensi-potensi modal itu ada gitu. Nah, ada potensi modal itu. Lanjut aja yang ketiga, apa masalahnya? Slide berikutnya. Nah, banyak potensi modal di masyarakat kita, namun
butuh penjamin. Saya kasih contoh ini saja. Kalau kita sholat di masjid di hari Jumat, itu biasanya sebelum khatib naik ke mimbar itu najir masjid atau panitia masjid dengan bangganya mengumumkan mereka punya uang yang banyak tuh di masjid. Betul nggak? Itu kan sering itu. Bapak-bapak sebelum khatib naik ke mimbar, kami sampaikan beberapa pengumuman gitu. Pasti yang pengumuman pertama itu adalah tentang kondisi keuangan masjid. Itu seluruh Indonesia begitu. Nah, yang menjadi permasalahan kita, uang yang tadi disebut gede itu ada yang 10 juta, 100 juta, berapa gitu. Tapi itu hanya didengar oleh orang-orang yang tadi butuh modal. Tetapi untuk mendapatkan itu tidak ada aksesnya atau tidak ada medianya gitu. Nah, ini potensi yang setiap Jumat diumumkan. Sementara tadi jamaah masjid kita tadi itu, yang dia sering ke masjid tidak bisa mendapatkan permodalan itu, dia meminjam kepada tentunya tadi rentenir yang pinjam 1 juta dikembalikan 1.100.000, kalau tidak terpenuhi besok nambah lagi jadi 1.150.000, seterusnya begitu. Nah, ini yang real terjadi di lapangan dan di masyarakat kita. Karena itu maka karena syirkah wujuh ini tidak semua ulama fikih membolehkannya, itu tadi masalah kendala kita misalnya, maka sesungguhnya kita ingin mendorong perlunya ada fatwa syirkah wujuh secara komprehensif. Saya tidak paham atau belum membaca seluruhnya. Mungkin sudah ada fatwanya, tetapi mungkin untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemodal tadi itu apakah dari yang namanya dana kemakmuran masjid atau mungkin dari CSR perusahaan atau apalah namanya gitu ya, atau mungkin dari Basnas sendiri gitu. Ini diperlukan ada satu regulasi khususnya dari sisi fatwa bahwa ketika itu digelontorkan kepada masyarakat yang tadi itu, disitulah dibutuhkan ada penjamin, dan penjamin ini sesungguhnya juga harus meyakini akan orang yang dijamin, itu pasti. Saya punya cerita ini Pak Nurul Zaman. Saya dulu aktivis di remaja masjid. Waktu itu saya ikut bisnis saya itu kalau di daerah saya di Medan itu dulu masih ada penjualan minyak tanah. Remaja masjid itu tidak ada uang untuk menggerakkan aktivitas ke remaja masjidannya. Maka salah satu upaya yang kami lakukan itu adalah mensuplai itu minyak tanah ke setiap lokasi di mana remaja masjid itu beraktivitas. Dan tanpa modal, itu kita berikan dalam bentuk permodalan dari kita dan kita yang menjaminkannya ke Bank Rakyat Indonesia. Jadi kami ada berapa orang, ada sekitar 5 orang aktivis itu menggadaikan KTP-nya ke BRI, waktu itu belum ada Bank Syariah. Dan itulah yang kita putar, sehingga dengan kita gadaikan itu atau kita jaminkan diri kita di sana melalui KTP saja, alhamdulillah itu bisa berjalan. Itu satu contoh. Tetapi lama-kelamaan sesungguhnya ya biasa, orang-orang muda kalau berbisnis emosinya begitu luar biasa, semangatnya tinggi, akhirnya tidak bisa bertahan lama. Ada kejadian kedua yang sama dengan kasus ini adalah ada sebuah masjid di daerah kami, tidak saya sebut masjidnya, mengumpulkan dana dari jamaah, di sekitar masjid itu banyak orang-orang yang menjadi penarik becak. Penarik becak ini setiap hari dia bayar sewa becak itu 10.000. Nah, akhirnya pengurus masjid bersepakat bagaimana kalau orang-orang yang tadi bekerja narik becak yang menjadi jamaah masjid, becaknya dibeliin oleh masjid, oleh uang masjid. Ya, becak dibeli 20 unit waktu itu, yang tadi jamaah tadi dia menyewa 10.000 per hari, maka sekarang dia menyetor 10.000, tetapi pada saatnya becak itu akan menjadi miliknya. Nah, bagaimana masjid percaya dengan tadi jamaah? Maka setiap jamaah tadi punya bapak angkat. Itu disebut dengan penjamin tadi itu. Apakah itu juga bisa berlangsung sekitar 6 bulan? Alhamdulillah ternyata bangkrut.
Kenapa bangkrut? Ternyata pada satu sisi yang tadi dijaminkan itu tidak amanah, mereka rata-rata adalah bukan penduduk asli, sehingga ketika sudah setengah dia rasa memiliki itu becak, dia pindah tempat, kemudian dia jual. Tetapi karena memang ada penjamin, maka masjid yang tadinya akadnya adalah yang disebut dengan Al-Qardul Hasan, dia tidak mengambil keuntungan dari situ, maka penjamin tadi itulah yang menjadi bapak angkatnya yang akhirnya melunasi uang yang dipakai tadi. Nah, ini barangkali hampir sejalan yang tadi. Nah, kasus-kasus seperti ini kalau saya melihat sesungguhnya bukan tidak banyak orang yang mau menggaransi. Saya melihat itu ada. Tetapi sesungguhnya masalahnya lagi adalah orang-orang yang tadi punya usaha itu, ini juga harus ada regulasinya gitu. Ada juga ketentuan-ketentuannya. Sehingga yang menjaminkan mereka untuk mendapatkan permodalan itu juga tidak terzalimi dengan ketidakαμanahannya mereka. Nah, karena itulah maka adanya institusi yang memberikan garansi kepada pemberi penjaminan ini tentunya ini bisa dalam bentuk individu, bisa juga dalam bentuk sesuatu lembaga yang memungkinkan untuk dipercaya sebagai yang memberikan jaminan di situ. Tentu yang paling terakhir adalah diperlukannya ada asuransi khusus. Hal ini juga masalah lagi. Asuransi juga tidak akan mau memberikan penjaminan kalau misalnya tidak kualifikasi yang diharapkannya sesuai dengan kriteria yang ada. Jadi tugas kita hari ini sesungguhnya adalah yang pertama menurut saya masyarakat memang sangat membutuhkan tadi adanya orang-orang yang menjadi penjamin, adanya orang-orang yang menjadi yang membuka akses untuk mereka mendapatkan modal itu. Nah, akad syirkah wujuh ini kalau saya cenderung ke situ gitu. Nah, sosialisasinya adalah dana-dana umat yang ada di sekitar masyarakat tadi itu barangkali ini yang akan menjadi salah satu harapan kita untuk membangkitkan simpul-simpul ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, saya tidak tahu apakah memang dana-dana masjid seperti itu sudah berani digunakan atau mungkin ada kaitan dengan hukum di mana tidak boleh menggunakan dana itu. Saya melihat ini kendala juga. Padahal sesungguhnya potensi itu sangat luar biasa. Nah, barangkali ini yang kita mau buka wacana ini, dan kita di Majelis Ulama khususnya barangkali di bagian ekonomi sudah bisa memberikan perangkat-perangkat tambahan sehingga masyarakat mengerti dan paham bahwa ada satu akad di dalam sistem ekonomi syariah kita yang memungkinkan ini dipakai untuk meyakinkan lembaga-lembaga yang punya dana untuk itu. Nah, mungkin kaitan inilah kita diskusi hari ini, sehingga saya ingin menawarkan bahwa sesungguhnya regulasi diperlukan baik dari sisi kita dari katakanlah Dewan Syariah maupun dari regulasi yang institusi yang memberikan misalnya apa ini ada kaitan dengan OJK misalnya atau ada kaitan dengan lembaga-lembaga terkait soal penjaminan. Saya ketahui juga ada asuransi yang menjamin ya, asuransi penjamin itu ada asuransi penjamin itu. Mungkin ini yang perlu kita sinkronisasikan. Akses-akses ini yang kita buka sehingga tujuan kita bagaimana masyarakat bisa mendapatkan permodalan tanpa dia punya punya jaminan ini bisa terlaksana. Saya pikir itu dulu kita berikan kesempatan untuk diskusi. Masalah definisi segala macam saya pikir nanti bisa dikirim ke masing-masing peserta ya karena tadi tidak terbuka gitu Mas Bahri, silakan. Baik, terima kasih pada Kiai Masmudul Khamis. Ini menarik ya karena memang perbincangan kita ini perbincangan yang terkait syirkah yang tidak biasa dilakukan di masyarakat. Oke, sebagai pemantik materi dirasa sudah cukup matang. Ya, untuk peserta apakah ada pertanyaan atau ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan?
Ya, silakan Pak Ketua, Pak Kiai Nurul Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai Haji Dr. Masruril Khamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan sudah hadir kemudian memberikan inspirasi dan edukasi tentang perekonomian umat ini di dalam bincang ekonomi umat yang kita harapkan dakwah dilaksanakan tiap pekan. Kita berharap dengan diskusi ini kita memiliki kekuatan karena continue is power. Dawam kekuatan itu terus-menerus menjadi sesuatu kekuatan dahsyat dari umat ini. Maka saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Masruril Khamis ketika permasalahan itu dimulai dari ujung, jadi start from the end. Ini menarik sehingga diskusi kita bukan hanya berada pada wacana, tetapi kemudian langsung menggali pada permasalahan yang muncul di masyarakat. Jadi ya ada masalah sebenarnya kalau kita melihat pada masalah ekonomi ini. Ketika kita mencoba memahami amal jama'i, di mana seharusnya kekuatan kita itu berada pada amal jama'i di dalam berekonomi ini. Itulah yang sebenarnya coba dibahasakan secara umum menjadi kooperatif ekonomi. Jadi di Indonesia lalu kemudian itu bernama koperasi. Tapi seringkali ini menjadi salah kaprah. Amal jama'inya hilang, lalu kemudian kooperasinya menjadi hanya baju dan itu berjiwa korporasi. Itu kesalahkaprahan. Kapitalisme juga, di mana itu berangkat dari semangat riba, mindsetnya itu ingin terus menambah kekayaan, menambah modal, tidak peduli orang lain, sehingga menjadi pendusta agama. Jadi tidak peduli pada kemiskinan sistemik. Nah, saya kira hal yang mendasar yang perlu diperbaiki untuk mendorong akad-akad yang Islami ini saya kira memang perlu ada pertama kali perbaikan mindset. Karena riba ini saya melihatnya bukan hanya portofolio, tapi mindset. Bukan hanya mengambil, meminjam lalu membayar lebih. Karena itu interest saja, bunga. Tapi mindset ini saya kira perlu diperbaiki ke masyarakat bagaimana muncul semangat tolong-menolong. Kalau itu tidak terjadi, maka kemudian perhitungan orang untuk menjadi avalis, lalu orang hanya berhitung menjadi penjamin tadi, hanya berhitung saya dapat berapa. Itu yang pertama. Jadi masalah shifting paradigm pada mindset riba yang ada masyarakat, bahwa riba itu bukan hanya portofolio interest bunga yang dikonversi jadi bagi hasil, tapi tidak mau berbagi dengan orang, tidak mau menolong orang, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak membuat orang selesai dari kemiskinan secara sistemik, itulah riba. Nah, saya kira ini pertama yang memang kita perlu kuatkan masyarakat. Baru kemudian kita meminta instrumen backup terhadap kebijakan-kebijakan akad ujuh ini ketika masyarakat sudah memiliki pemahaman. Kalau tidak, ini hanya menjadi fatwa yang barangkali tidak kuat, karena ini tinggal fatwa. Karena istilah akad tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Masruril Khamis ini pun sudah dikenal dalam literasi akademik. Kalau dia kemudian dijadikan fatwa, tapi tidak di-endorse dengan kekuatan edukasi masyarakat, ya tolong-menolong nggak ada. Yang kedua, konsep riba ini memang cara menyelesaikannya ya harus kembali pada kitabullah. Saya setuju itu. Yamhaqullah riba wa yurbis shadaqah. Yang bisa menghancurkan kartel, kemudian oligarki di dalam ekonomi yang mengepung masyarakat kecil ini hanya dengan sedekah. Yaitu tapi dengan arti yang luas, saya setuju. Baik itu piramidanya dari ujung puncak gunung esnya berupa zakat,
infak, lalu wakaf yang lebih besar di bawah laut itu yang lebih besar itu. Yang sekarang negara pun melirik itu. Nah, saya surprise pada Pak Presiden dengan Ibu Menteri Keuangan ketika kemudian hendak menggerakkan dana wakaf ini sampai Ibu Menteri Keuangan menutup auratnya dengan menggunakan kerudung. Moga-moga ini menjadi pintu masuk beliau kemudian terus-menerus menggunakan kerudungnya menutup aurat setelah berinteraksi dengan wakaf. Ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bentuk kebaikan. Namun demikian, ketika hal yang seperti wakaf itu cash wakaf lin suku, misalnya mau menggunakan dananya umat bahkan dipinjam sama negara, masalahnya satu yang harus dikawal, yaitu penjaminan juga. Kalau tidak ada lembaga penjaminan, ketika wakaf ini loss, total loss, siapa yang kemudian menjamin? Maka cash wakaf lin sukuk ini memiliki kekurangan, yaitu keberadaan penjaminan, termasuk seperti akad wujuh ini dalam skala mikro. Penjamin itu memang ada mesti ada kekuatan karakter. Nah, yang menarik lagi dalam masyarakat yang masih mindsetnya riba, maka penyakit yang terjadi itu adalah penyakit orang terjajah dari Bani Israel. Malas, culas, tidak tahu terima kasih, dan pengkhianat. Nah, kalau kita tidak mengedukasi masyarakat yang akan dibantu, seperti tadi itu tukang beca atau apa yang datang ke masjid, atau bahkan di dalam kajian-kajian persaudaraan para saudagar, pengusaha itu biasanya tanpa edukasi tentang keberpihakan memerangi riba dalam secara mindset, bukan hanya portofolio. Ini orang ngaji ekonomi itu karena pengen dapat akses pasar, akses modal, lalu bantuan. Tapi karena dia tidak punya mindset berjamaah, setelah dia dapat, dia pergi, dia dada-dada, dia pergi dia. Karena penyakit ini belum diperbaiki. Malas, culas, tidak tahu terima kasih, dan pengkhianat. Ini penyakit Bani Israel karena bangsa terjajah dahulu. Nah, di mereka yang akan menjadi tempat objek dari bantuan, apakah nanti peternak, petani, nelayan, yang notabene duafa di sektor hulu atau masyarakat yang kecil-kecil usahanya itu, ini juga bisa menjadi kendala. Kita bisa loss gara-gara tidak dikawal dengan edukasi yang kontinu. Nah, sementara edukasi yang kontinu itu juga membutuhkan biaya. Saya kira sudah saatnya mengartikan yamhuqullah riba wa yurbis shadaqat itu dalam arti yang lengkap. Bahwa kalau tadi ada akad semacam itu tidak dipandang hanya sebagian dari akad yang kemudian kita jadikan instrumen dalam bentuk fatwa dikawal dengan regulasi-regulasi. Tapi selain semangat tadi itu yang hasnafna ini, li pada personal, fi pada sistem. Seharusnya fee pada sistem itu juga dipakai. Ini jarang terjadi nih. Kita hanya melihat lil fuqara, lil masakin, lil mu'allaf, kemudian amil. Personal. Jadi seperti tadi itu memberi kepada tukang beca, memberi tukang bakso, siapa yang datang ke masjid itu bakal loss itu pada pengecer minyak. Karena pendekatannya hanya pada personal. Nah, sistemnya tidak dipakai. Fi sabilillah, ibnu sabil, fir riqab, fil gharimi. Bahkan seakan-akan rikop ini sudah nggak ada karena rikop itu menjadi artifisial, hanya budak. Padahal penjajahan ekonomi, penjajahan politik, penjajahan budaya juga yang mengepung dari petani, peternak, tukang bakso yang tadi jadi kemudian tidak bisa mengembalikan atau mindsetnya menjadi pencuri atau tidak berkhianat. Juga kalau kemudian gharimin, sebenarnya kan kalau tidak bisa bayar ke masjid atau menghilang karena dia moral hazard, kena bencana, kemudian dia tidak punya manajemen atau total loss, hilang semuanya. Bukan hanya personal sebenarnya yang diminta bantuan. Saya lebih setuju kalau kemudian personal yang kemudian memahami zakat ini membayar melalui regulasi gharimin. Jadi akhirnya tidak ada yang bangkrut karena sistem ini membayar pada pihak ketiga, tentu saja ada syaratnya dibayar. Nah, saya kira konsep ini kalau dipadukan dan di ujung tombaknya adalah masjid, itu dahsyat. Karena saya tertarik ini nanti dilakukan pesantren, tapi saya tertarik apa yang disampaikan Kiai Masyairul Khamis, masjid. Kenapa tantolik fil masjid? Karena ada tempat yang mungkin ada pesantren, ada edukasi, dan pasti ada masjidnya di situ. Tapi ada tempat di mana ada potensi, tapi tidak ada pesantren, tapi ada masjid di pelosok-pelosok daerah.
Nah, saya kira ujung tombaknya lebih tajam diruncingkan lagi kepada masjid. Saya setuju apa yang disampaikan Kiai Haji Mas Syahril Khamis yang dirahmati Allah. Jazakumullah khairan sharing. Saya kira itu sharing saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Kiai Mas Syahril Khamis, dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sangat memperkaya dari pemaparan yang saya sampaikan. Saya memang tadi tidak bicara dari awal, tapi saya langsung ke saya orang lapangan, jadi saya ingin melihat kasus per kasus, dan alhamdulillah beliau menyimpulkan dalam literatur yang lebih sempurna, terutama ketika kita bicara masalah bagaimana memfungsikan asnaf zakat tidak dalam bentuk individu, tapi dalam bentuk manajemen tersendiri. Nah, kenapa kami memikirkan tentang masjid? Karena yang sesungguhnya sekarang itu di masjid kita, khusus dalam membuat mindset jamaah itu untuk care kepada ekonomi, atau care kepada bagaimana membantu masyarakat dalam bentuk tidak personal, tapi dalam bentuk community, itu khususnya taklim kita di masjid-masjid. Bicara ekonomi itu dari 100 barangkali materi yang disiapkan, bicara ekonomi itu hanya pada saat akhir Ramadan, itu pun kaitan dengan zakat. Nah, barangkali kita pun nanti di Majelis Ulama harus mensinkronkan materi-materi dakwah ke depan itu adalah materi yang aplikatif, khususnya bicara tentang bagaimana membangkitkan masyarakat tahu tentang ekonomi. Padahal sesungguhnya saya lagi begitu dari Pak Kiai Nur Zaman mengingatkan ini. Padahal kita umat Islam itu ketika wanita istri kita itu hamil, itu yang dibaca surah apa biasa? Biasa kan dibaca surah Yusuf ya. Tapi kalau ditanya masyarakat kenapa baca surah Yusuf gitu, jawaban dia simpel aja, supaya ganteng gitu. Padahal ketika lahir bapaknya, kita lahir anaknya nggak ganteng juga. Kenapa? Karena salah memahamkan, itu mindset yang salah tadi gitu. Padahal kalau mereka atau kita jelaskan kepada masyarakat, kenapa ketika istrinya hamil baca surah Yusuf? Sebenarnya kan jawabannya jelas sekali. Allah telah mencontohkan kepada kita bagaimana Yusuf itu tidak hanya sebagai seorang yang tampan, nabi dan rasul yang diuji dengan beberapa ujian yang luar biasa, tapi kan dia adalah seorang ekonom gitu. Jadi jauh sebelum anak kita lahir ke dunia, sesungguhnya sudah kita bisikkan soal ekonomi itu gitu. Nah, kalau misalnya calon bayinya itu perempuan, biasa kita baca surah Maryam ya. Kenapa baca surah Maryam? Lagi-lagi jawabannya macam-macam. Padahal kita diingatkan sebuah ayat wahuzzi ila nakhlah wahuzzi ila jiz'in nakhlati tusaqit alaihi alaika rutaban janiyah. Benar ya kalau nggak salah ayatnya begitu. Surah Maryam itu. Itu kan ibu kita Siti Maryam itu bersandar, kemudian disuruh goyang itu pohonnya, pohon kurma. Pohon kurma itu kan besar sekali. Jangankan wanita hamil, kita yang badannya kuat misalnya nggak akan sanggup menggoyang pohon itu. Tapi itu kan maknanya sesungguhnya kita ini disuruh untuk bekerja. Yang tadi menghilangkan penyakit malas, penyakit khianat, penyakit tidak terima kasih itu. Itu kan secara nggak langsung peristiwa itu kan terjadi pada zamannya Bani Israel kan. Jadi huzi ila jiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Jadi usaha itu diperlukan. Jadi wanita-wanita yang sesungguhnya berdagang di rumah, suaminya pergi bekerja, kemudian istrinya berdagang, itu sesuatu yang harusnya itu menjadi inspirasi bagi wanita yang lain yang tadi itu diingatkan tidak masuk ke dalam rentenir dan segala macam. Nah, inilah sesungguhnya mindset, saya setuju, ini diperlukan sinkronisasi atau sinergi antara kita di bidang ekonomi dengan bagian dakwah, sehingga nanti materi-materi dakwah kita pun sudah lebih banyak kepada bicara tidak masalah ibadah mahdhah saja, tapi yang implementatif adalah kondisi tentang masalah ekonomi. Ada contoh kasus yang ketiga adalah arisan misalnya. Saya termasuk orang yang tetap ikut arisan di daerah saya di sini di Serengseng Sawah.
Setiap mingguan saya ikut, walaupun saya tidak hadir, tapi saya ikut berpartisipasi. Seperti tadi, jadi saya tanya, ini konsep arisannya akadnya apa gitu? Nah, akadnya itu tidak ada hanya untuk mengikat silaturahim gitu. Padahal kalau akadnya misalnya akadnya ta'awun atau akadnya barangkali dirubah lagi menjadi akad wakalah dalam bentuk ketika kita kasih uang ke dia untuk dikembangkan, mungkin uang itu akan bergulir sesuai dengan luar biasa gitu. Nah, ini memang mindset. Saya setuju ini menjadi tugas kita yang berat karena memang kondisi pemahaman masyarakat kita terhadap yang namanya ekonomi atau katakanlah yang sederhana saja kaitan dengan bagaimana dia menjual dengan tata cara yang islami itu tidak semua bisa memahaminya. Karena itu maka masalah mindset merupakan tugas kita secara umum, dan apalagi kalau bicara ribawi, itu luar biasa sekali. Orang sekarang bilang jangankan yang halal Pak Ustadz, yang haram juga susah. Itu sekarang sudah mulai menjadi mindset masyarakat gitu kan. Jangankan bicara yang halal Pak Ustadz, yang haram saja susah gitu. Nah, ini kan merupakan penyakit-penyakit yang itu muncul sendiri ketika tidak kita melakukan edukasi yang sesungguhnya sangat dibutuhkan masyarakat kita. Saya sangat appreciate terhadap beberapa penyampaian beliau tadi, dan yang paling menarik adalah perlunya instrumen untuk membackup. Nah, itu yang memang perlu kita cari polanya, sistemnya. Seperti kasus tadi itu, saya kenapa sering bicara soal masjid, karena saya pernah menanya sebuah masjid, diumumkan, saya khutbah di situ, diumumkan jumlah tabungan masjidnya sampai 250 juta gitu. Saya lihat masjidnya, masjid perkantoran 250 juta. Saya tanya ini uang diapain yang 250? Nanti Pak Kiai, pas mau Ramadan ada musola yang bocor kita bantu. Ada orang-orang yang ngasih proposal kita bantu gitu. Nah, jadi masih berkutat kepada sifatnya membantu dalam bentuk fisik. Sementara orang yang akan mengisi musola itu tidak diberdayakan. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini barangkali kalau memang kita sepaham dan sepakat bahwa masjid akan menjadi corong atau menjadi salah satu percontohan kita, saya mengusulkan kepada kita komisi di bidang ini mencari satu masjid percontohan yang memungkinkan akad wujuh tadi itu bisa menjadikan orang-orang di sekitar itu yang dipercaya untuk memberikan edukasi kepada para pedagang-pedagang kecil yang ada. Kemudian setelah diedukasi, mereka tidak tadi lagi seperti kasus kami yang pernah terjadi ketika kita bantu, dia tidak lagi pergi, tapi justru bagaimana dia bisa menjadi muzaki pada saatnya. Kalau sekarang dia hanya sebagai orang gharimin, dia mungkin menjadi du'afa, fuqara. Pada saatnya, dengan dana yang ada dijamin oleh kita-kita yang dipercaya oleh masjid, dia bisa menjadi muzaki. Sehingga dengan demikian dia pada saat juga menjamin yang lain. Itu barangkali yang bisa saya komen menanggapi atau memberikan perluasan dari diskusi kita hari ini. Pak Kiai, kalau yang seperti dibacakan suratnya Nabi Yusuf itu seperti Pak Bahri Rahman Musa ini, udah ganteng. Komisi Ekonomi, dulunya dingajikan surat Yusuf nih kayaknya. Alhamdulillah. Silakan Pak Bahri, silakan Pak Bahri. Iya. Ya, terima kasih Pak Kiai Nurul Zaman, Pak Kiai Masyuril. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari peserta forum. Ya, nggak ada pertanyaan ya. Ya, saya mencoba untuk sedikit memberikan gambaran ya, bahwa memang tadi sudah dipaparkan, juga sudah dibahas oleh bahwa ini ada tugas besar, ada tugas berat di kita untuk kemudian mendorong, mengedukasi, meliterasi masyarakat. Ada peluang di saat pandemi, ada sesuatu hal yang bisa kita sama-sama usahakan bersama, bahwa masyarakat ini memang kalau secara nyata butuh modal, kemudian juga butuh sebuah payung hukum. Nah, di
sini memang kemudian seperti tadi yang disebutkan sama Kiai Nuruzzaman bahwa ada 4 sifat: malas, culas, tidak tahu terima kasih, serta khianat. Ini menjadi problem juga di kalangan masyarakat. Nah, mungkin ada nggak nih kira-kira yang bisa kita diskusikan bahwa sejauh ini ada payung hukum tidak, atau ada sesuatu hal yang sudah mungkin diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk memayungi semuanya. Memang kita mungkin baru nanti tanggal 1 Februari terbentuk Bank Syariah Indonesia, sehingga mungkin masih banyak hal yang masih kita giring juga untuk membangun ekonomi syariah di Indonesia. Mungkin ada nggak nih pertanyaan nih yang dari peserta forum nih yang sudah bergabung, ada kurang lebih sekitar 28 orang. Atau mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Kiai Mas Nuril. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, itu yang tadi kita jadikan sebagai peluang sebenarnya itu ya. Ya, regulasi yang ini yang saya jujur saja belum banyak membaca terhadap regulasi baik di OJK ya. Di OJK ini kan sesungguhnya kan regulasi yang mengatur tentang masalah-masalah keuangan di sini. Jadi kita boleh melakukan penelitian ulang. Nah, ini barangkali juga merupakan saran masukan kita kepada beliau-beliau yang berkompeten untuk itu, sehingga tidak hanya kita membuat regulasi khusus kepada institusi yang resmi, misalnya ada koperasi, ada BMT gitu ya. Kan ini juga diperlukan ya, diperlukan. Atau mungkin kalaupun tidak melalui institusi yang seperti itu, mungkin community tertentu, misalnya seperti Basnas ya, Basnas itu kan di situ ada posnya tadi Sabilillah ya, ada posnya juga Ghorimin. Nah, ini kan juga diperlukan ada instrumen yang memungkinkan itu ada aturannya gitu. Jadi mungkin terlalu jauh kalau ke OJK, mungkin Basnas atau lembaga-lembaga yang tadi memberikan seperti CSR perusahaan. Kita kan mau masyarakat ini tidak diberikan ikannya, tapi dikasih pancingnya gitu. Nah, fungsi kita sebagai tadi dalam akad wujuh itu, fungsi kita adalah mungkin kita tokoh di sebuah lingkungan, mungkin ada seseorang yang memang dipercaya. Nah, dia akan berani melakukan garansi kepada yang tadi sudah beberapa orang dikumpulin dalam satu wadah institusi yang akan menjadikan itu usaha gitu ya. Nah, tetapi ada regulasi juga yang dipersyaratkan untuk itu. Nah, jadi memang regulasi itu sekarang udah banyak sekali, tapi kalau mindset betul juga itu, kalau mindsetnya tetap tadi bicara masalah culas curang segala macam. Nah, ini tugas kami nanti, tugas kami di pusat dakwah perbaikan akhlak bangsa. Ini memang tugasnya berat juga di kami ini. Perbaikannya bagaimana memperbaiki tadi itu, sudah dikasih tidak bersyukur, sudah dikasih berkhianat gitu ya. Jadi ini juga, jadi kita memang rumah besar dari Majelis Ulama ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kaitan dengan sifat-sifat tadi itu ya, di samping kita tadi sosialisasi melalui kajian-kajian yang tidak hanya bicara ekonomi, tidak hanya bicara masalah ibadah mahdhah, tapi mungkin banyak dalam bentuk-bentuk bagaimana mengedukasi mindsetnya, memperbaiki akhlaknya, sehingga mungkin usaha-usaha ini semakin sering kita lakukan, insya Allah semakin bisa setidaknya membuat masyarakat paham bahwa Islam itu tidak hanya bicara soal ukhrawi saja semata-mata, tapi adalah ada proses mendapatkan ukhrawi itu, ada yang memfasilitasi dalam bentuk-bentuk yang syar'i. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Mas Luki. Silakan Mas Luki, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak kelihatan wajahnya ya. Ketua Komisi Pemberdayaan Umat yang
kami hormati dan narasumber Kiai Haji Masyuril Khamis beserta moderator dan beserta diskusi. Mohon maaf sebelumnya saya off-kan video karena masih dalam perjalanan sambil di jalan ini Ustadz. Oh, hati-hati di jalan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh narasumber dan tentunya Pak Ketua tadi menanggapi materi dari narasumber. Bahwasanya memang demikian yang terjadi permasalahan dasar di masyarakat khususnya mengenai mindset dan literasi. Tapi ide mengenai memanfaatkan fungsi masjid, menghidupkan lagi fungsi masjid sebagai salah satu sumber pemberdayaan ekonomi umat di masyarakat ini perlu kerja ekstra, Ustadz. Ya. Kalau menurut saya, apa yang jadi masalah mindset tadi bisa dieliminir ketika kita sudah mencoba secara ekstra, trial dan error. Jadi kita tahu permasalahan apa saja yang menjadi kendala di lapangan. Kemudian sedikit sharing, saya tinggal di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Ada beberapa masjid di lingkungan saya yang memiliki sumber dana yang menurut saya cukup besar dengan ukuran masjid, dengan ukuran lingkungan masyarakat yang ada di sekitar saya. Nah, namun akses terhadap sumber dana ini, akses terhadap kepengurusan masjid, banyak masyarakat yang tidak mengerti dan banyak masyarakat yang belum memahami bahwasanya fungsi masjid ini sebagai sumber pemberdayaan ekonomi umat ini pernah dilakukan di masa-masa peradaban Islam, pada awal-awal peradaban Islam hingga masa-masa kejayaan Islam. Meskipun di era modern sekarang di Indonesia belum banyak dikenal oleh masyarakat. Nah, mungkin ini sebagai contoh bahwasanya di lingkungan masyarakat literasi juga masih rendah terkait dengan fungsi masjid tadi, Ustadz, sebagai sumber pendanaan untuk ekonomi umat. Mungkin menanggapi itu saja, Ustadz, terkait dengan materi hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Lukman. Silakan Pak Kiai Masyuril Khamis menanggapi. Ya, alhamdulillah. Lagi-lagi memang masalah masjid ini pendanaannya luar biasa. Kita hitung-hitung kalau setiap Jumat itu, kalau disebut omset kita namanya, itu besar sekali. Kalau di Jakarta saja ada jumlah masjid itu misalnya sebutlah 600.000 gitu ya, 600.000 masjid. Kalau satu masjid aja tabungannya yang ada itu 10 juta saja, potensinya luar biasa. Nah, ini barangkali yang tadi, yang kalau dari sisi potensi ini lebih bisa lebih dekat kepada masyarakat ya. Karena tadi saya di ujungnya saya ambil kondisi yang sekarang terjadi itu, apalagi pandemik ini. Ya, masyarakat yang di sekitar masjid itu yang kita suruh sholat, yang kita teriak-teriak ngaji gitu. Saya kebetulan bertetangga, di tetangga saya ini banyak rumah kos-kosan gitu ya. Jadi saya sering ngobrol-ngobrol juga dengan mereka, kenapa nggak ke masjid gitu. Gimana mau ke masjid Pak Ustadz, kita mikirin untuk besok aja gimana gitu. Nah, jadi ini kan salah satu bahasa masyarakat bawah gitu. Nah, akses untuk mendapatkan itu memang yang tadi itu. Nah, diperlukan di sini sebenarnya, diperlukan di samping mindset, kita juga harus memberikan penjelasan atau penerangan kepada masing-masing pengelola masjid bahwa uang yang disumbangkan masyarakat itu sesungguhnya harus dikembalikan kepada masyarakat. Nah, ada kasus di daerah saya lah gitu ya. Diumumkan bahwa tahun ini kita membangun menara masjid. Akhirnya dikeluarkanlah uang sekian ratus juta untuk menaikkan menara masjid yang tingginya dari 10 meter menjadi 20 meter. Saya nanya sambil ketawa sama ketua masjidnya,
kenapa Pak dinaikkan ini menara masjid gitu. Jawaban dia ya supaya syiarnya kedengaran, supaya azannya didengar sehingga memungkinkan untuk orang bisa bangun dan segala. Nah, setelah setengah tahun dibangun itu menara, kemudian saya tanya lagi, saya guyon, apakah ada relevansi atau ada dampak dari dinaikannya itu menara masjid dengan uang mungkin habis 100 jutaan dengan pertambahan jamaah gitu. Dia tertawa, ternyata enggak Pak Ustadz kata. Nah, dari situ kita melihat bahwa mindset dari pengelola masjid juga barangkali perlu juga untuk kita luruskan, tidak hanya setiap mau Ramadan menambah teras masjid, kemudian menaikkan menara gitu ya. Sementara orang di sekitarnya itu sudah terlibat rentenir yang tadi dengan ribawi yang luar biasa itu. Nah, jadi ketika mindset di pengurus masjid sudah, kemudian masyarakat sudah kita edukasi, disinilah barangkali fungsi akad wujuh tadi itu gitu. Nah, disinilah kita tampil atau orang-orang tertentu tampil, tentu dia akan berani menggaranti kepada masyarakat yang membutuhkan itu. Jadi memang proses akad ini kenapa tidak dikenal di masyarakat? Karena memang cenderungannya atau kemana aksesnya itu tidak bisa digunakan gitu. Nah, ini saya sangat berharap dengan kita diskusi malam ini menjadi tugas kita bersama. Syukur-syukur kita yang berhadir ini ada pengurus masjid. Dengan demikian kita juga bisa melakukan edukasi atau diskusi dengan para pengurus. Jangan hanya bicara soal masalah infak itu nggak boleh, itu karena sudah diinfakkan masyarakat itu tidak boleh digunakan selain untuk masjid. Nah, ini pemahaman-pemahaman seperti ini juga masih terjadi di masyarakat kita. Nah, terima kasih Mas Luki. Ya, baik. Ini ada pertanyaan titipan. Afan, moderator kalau diizinkan menanggapi silakan Mas Luki. Jawaban dari narasumber. Oke, silakan Mas Luki. Tadi ada di tanggapan Pak Ketua tadi ada juga menyampaikan beliau bahwasanya perlu percontohan. Nah, ini saya juga sepakat Ustadz. Ya. Rasanya perlu pengurus masjid ini kita spotting mana masjid yang potensial dan memiliki potensi lingkungan yang bagus untuk dikembangkan sebagai percontohan dalam konsep untuk pengembangan masjid sebagai wadah pemberdayaan ekonomi umat, sebagai contoh kecil sumber pendanaan tadi. Nah, dengan adanya percontohan tersebut, maksud saya perlu bahwasanya pengurus melakukan jemput bola, Ustadz. Maksud saya jemput bola di sini, jadi dilihat berapa orang di lingkungan radius, misalnya radius 5 km atau 10 km dari masjid tersebut, orang-orang yang memiliki permasalahan ekonomi, misalnya terlilit hutang dengan rentenir, atau memiliki permasalahan dasar, yaitu tadi, terlilit hutang rentenir atau bank misalnya, tapi dalam jumlah atau kuantitas yang masih bisa dijangkau oleh sumber pendanaan masjid. Nah, dari situ masyarakat secara tidak langsung akan dengan sendirinya teredukasi dan terbangun literasinya bahwasanya masjid hadir untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di masyarakat. Jadi kita tidak mengundang masyarakat untuk datang, tapi kita yang menghampiri mereka. Secara tidak langsung masyarakat dengan sendirinya akan menilai bahwasanya masjid bisa hadir sebagai solusi. Demikian Ustadz, menanggapi jawaban Kiai Haji Masyhuril Kamis tadi. Syukron katsiran. Ya, tadi di awal memang saya menyarankan perlu ada percontohan ya. Dan sekarang kan sudah banyak juga masjid-masjid yang dijadikan sebagai percontohan ya. Tapi mungkin kaitan dengan diskusi kita malam ini belum menukik sampai ke situ. Hanya dalam bentuk yang penting dikas tidak ada uang, harus digulirkan kepada masyarakat gitu ya. Nah, sekarang bagaimana uang yang ada itu bisa diproduktifkan, misalnya dengan akad apa, bisa dengan akad kita misalnya akad tadi al-qardul hasan, atau mungkin akadnya wakalah bil ujroh, terserah. Yang jelas kita kepingin memang dengan sudah ada percontohan seperti itu,
yang langsung mungkin kita yang meng-remote-nya dari sini gitu ya. Nah, itu akan menjadi bahan edukasi kita kepada tempat lain. Nah, ibaratnya copy paste tinggal begitu aja nanti ke depan, dan saya yakin itu bisa kita lakukan khususnya pada masyarakat-masyarakat yang kita lakukan survei kecil lah, masyarakat yang mungkin masih bisa kita bentuk, atau masyarakat yang memang dari sisi budaya culture-nya itu memang mereka teridentifikasi, kejujurannya ada, kekompakan kepada tokoh masyarakat juga tinggi. Ini akan bisa menjadi tempat yang kita pilih. Terima kasih Mas Luki. Baik, Pak Ustadz, izin tanya. Ya, silakan Bapak Joni Setiabudi. Terima kasih. Mohon maaf, pertama saya tidak mengikuti dari awal. Saya rekomendasi dari Bang Alvan, Alvan Putih. Jadi barusan saya masuk sekitar setengah jam yang lalu. Barangkali satu hal aja, tatkala saya melihat dari sudut marketing ya. Kebetulan saya dosen marketing. Oh, iya, jadi iya, cara menghadapi masyarakat. Nah, ini kemarin saya sempat menulis di LinkedIn tentang Gerakan Nasional Wakaf Uang. Saya melihatnya ini masalah hati, Ustadz. Jadi yang pertama kita dekatin bukan strategi ekonominya, tapi strategi hati, bagaimana kita bisa mengambil hati orang-orang yang ada di dalam masjid itu, kalau memang sasarannya masjid itu ya. Memang betul bahwa cara yang paling ampuh memang melalui pengurus-pengurus. Kemudian dari pengurus-pengurus itulah bisa masuk mensosialisasikan program 1-2 masjid ataupun musola kecil pun, kalau memang bisa dijadikan Islamic Center di situ, dia akan menjadi platform yang bisa di copy paste. Nah, pertanyaan saya saat ini, mungkin nomor satu, analisa saya, bukan pertanyaan saya, analisa saya saat ini, untuk saat ini, mungkin terlalu keburu-buru melakukan program ini. Kenapa? Karena di lapangan masih terjadi dispute antara dua kubu, kalau boleh saya simpulkan ya. Ada yang namanya kubu garis keras, ada yang kubu garis lurus, garis apapun tuh ya. Yang kedua adalah pendekatan pemerintah yang tiba-tiba. Jadi ini ceritanya sama dengan seorang Ibu Risma yang ujuk-ujuk ketemu gelandangan. Nah, saya melihat Ibu Menteri Keuangan juga melakukan hal yang sama. Ujuk-ujuk tadi yang disampaikan sama Ustadz, ujuk-ujuk soleha mendadak gitu ya. Ini kalau dalam teori marketing ini sangat sulit untuk bisa masuk pada hati clients. Kalau saya lebih cenderung apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi dilakukan silence operation. Salah satu contoh yang bisa diambil kasus ya, bagaimana orang-orang itu seperti gaya orang-orang tablik yang dulunya kecil, dia bisa membesar seluruh dunia gitu ya. Nah, kita tidak mengambil konsep tentang keyakinan ataupun peribadatan mereka, itu urusan mereka ya, tapi kita melihat bagaimana cara mereka masuk. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ini menyangkut masalah spiritual, masalah hati. Jadi teori ekonomi apapun sulit untuk dimasukkan dalam kasana ini. Kalau orang-orang marketing kita tahu ada 9P untuk produk mereka, bahkan saya menambahkan lagi 1P namanya pre. Nah, saya lebih setuju dengan Pak Ustadz, cuman caranya yang bisa dilakukan adalah dengan silence operation, sama dengan yang dilakukan oleh Bang Rangkuti, berpikiran bagaimana nanti bisa membuat masjid merah putih di mana seluruh. Nah, ini diformat dulu, kemudian masuk, diyakinkan begitu satu jadi, dijadikanlah copy paste, baru kita bergerak massal. Nah, sekarang tidak, komando dapat duluan, kemudian kita petempur di lapangan langsung diterjunkan. Nah, ini syaratnya satu kalau mau sukses.
semua orang-orang yang diterjunkan harus memiliki mental Kopassus, itu aja. Itu aja. Emang berat, tapi kalau dari awal artinya kita bermain dengan sistem intelijen dulu, pelan-pelan sudah gede baru dapat justifikasi. Ini legal, negara yang membuat gitu. Nah itu lebih mudah itu Pak Ustadz. Jadi saya tetap setuju bahwa bisa dijalankan. Cuman caranya tidak dengan prediksi-prediksi akademis ataupun ilmiah, yang bisa dilakukan adalah pendekatan hati. Kalau sudah bicara masalah hal-hal yang seperti itu, saya meyakini dengan pendekatan spiritual hati jauh lebih ampuh, lebih cepat kasananya dan melakukannya tidak dengan booming, boom gitu, tidak, pelan, sama seperti Islam masuk di Indonesia itu, pelan gitu. Tiba-tiba udah se-Indonesia gitu kan. Jadi enggak ada dulu langsung blung. Tidak, kita pelan. Silence operation. Nah itu yang dapat saya sampaikan karena teori marketing apapun saat ini tidak akan pernah berjalan. Dan itu yang saya sampaikan karena apa? Udah yang paling ampuh saat ini adalah ikhtiar dan ikhlas. Mau cari pekerjaan, mau melakukan tugas ini hanya dua aja. Ikhtiar dan ikhlas. Ikhlas menjalankan semua pekerjaan itu dan ikhlas akan hasilnya. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Saya dari Jakarta Pusat. Kebetulan hari ini tidak pulang Bandung. Biasanya saya pulang Bandung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, rencana Ayah dari Padang mau memberikan apresiasi. Ya, sebentar supaya saya jangan lupa Pak. Supaya jangan lupa. Ya, ini menarik. Ya. Ini menarik. Ternyata beliau rekomendasinya Dinda Afan, ya saya juga kemarin diskusi dengan beliau. Saya beruntung ketemu dengan orang marketing nih, jadi kebetulan saya juga di UUM itu mengambil dunia marketing. Jadi saya menarik sekali. Sebenarnya kan konsep marketing itu kan ada 9 elemen itu, ada targeting, segmentasi segala macam itu. Kalau yang 9 itu kan yang disebut dengan strategi, taktik, dan value, itu biasa targetnya hanya loyalty customer. Bagaimana orang supaya loyal gitu. Nah, tadi beliau tambahi, ada satu yang sekarang kita lupakan. Kalau saya baca di bukunya Torik Guntara, kalau saya nggak salah, itu ada namanya soul marketing. Soul marketing itulah pendekatan melalui tazkiyatun nafs. Nah, kalau boleh dipinjam dalam bahasa Qur'annya itu adalah tuzakkihim. Walladzi ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi 3 ini memang nih Pak Ketua, ada yang disebut dengan tilawah yang tadi adalah edukasi, riset, kemudian ada yang disebut dengan tuzakkihim. Tuzakkihim itu pendekatan di mana kita ingin tadi untuk menghilangkan sikap-sikap yang curang segala macam. Tapi tuzakkihim itu tidak hanya pada diri kita sesungguhnya. Tuzakkihim itu adalah dalam bentuk, kalau saya menerjemahkan dari dunia marketing, pendekatan dalam bentuk hati yang disebut dengan soul marketing. Dan inti dari soul marketing itu adalah ikhlas. Maka dalam sebuah buku yang disebut dengan Falsafah Pendidikan oleh Majid Arsyani menyebut bahwa sebenarnya kita ini ikhlas itu ada mukhlasin, ada mukhlisin. Sama dengan istilah muslih dengan saleh. Jadi kita yang hari ini harusnya tidak sekedar saleh tapi menjadi muslih, tidak sekedar mukhlasi, tidak sekedar mukhlisin tapi menjadi mukhlasin. Ya. Jadi ini sudah masuk kepada teknis kita sesungguhnya. Jadi kalau nanti kita mau buat ini tadi pendekatan masjid, maka konsep tadi dicontohkan bagaimana teman-teman kita mengajak sholat berjamaah di masjid ya oleh teman-teman kita majlis tabligh. Caranya itu memang luar biasa sekali. Jadi kalau orang menggunakan soul marketing tentu tidak sekedar dia mendapatkan loyalty customer, tapi sampai kepada yang disebut dengan trusty customer. Jadi akan muncul kepercayaan. Nah inilah yang sekarang yang sesungguhnya kaitan dengan akad wujuh kita tadi. Akad wujuh itu intinya adalah trust, kepercayaan. Yang menjamin harus dipercaya dan yang dijamin juga harus dipercaya. Ya, ternyata ketemu ini. Kalau dari sisi konsep marketingnya ada yang disebut dengan soul marketing. Soul marketing itu isinya adalah kejujuran,
keikhlasan, profesionalisme, silaturahim, dan murah hati. Nanti akhirnya akan sampai kepada yang disebut dengan love customer, mencintai customernya. Nah, jadi saya pikir ini saya tanggapi cepat dulu karena ini menambah wawasan bagi saya, dan kita juga akan membuat strategi-strategi untuk implementasinya mungkin akan lebih mendarat, istilahnya akan lebih mendarat, akan lebih terimplementasi dengan baik. Saya menyebutnya dengan marketing goib, Ustadz. Dan saya menyebutnya dengan marketing goib. Jadi saya menulis sekarang sudah 259 tulisan. Salah satunya yang saya angkat itu. Jadi mulai pandemi kemarin, dulu saya seorang penulis, kolumnis di Bali Post. Saya khusus marketing pariwisata, pemerhati pariwisata, dan apa yang Ustadz tadi sampaikan memang benar bahwa dalam konsep teori marketingnya seperti itu. Dan ya kita belajar banyak bahwa program-program pemerintah itu sebenarnya bisa dilakukan dengan silence operation, dengan cepat, waktunya nggak lama, setengah tahun bisa langsung boom. Tapi dari bawah ke atas, konsep bahwa kita di backup. Tadi Pak Ustadz menyatakan kita perlu backup, betul. Backupnya cukup belakang, tapi saat ini kan tidak. Yang terjadi adalah di stigma dulu, duit, ya itu. Nah ini pasukan-pasukan Kopassus, ini para sales jadinya yang turun, bukan marketer lagi, sales semua ini yang turun. Untuk ya selamat bekerja, tapi anyway saya tetap mendorong, membantu rekan-rekan yang kebetulan saya tinggal di depan Masjid Kuitang Al-Qutubi yang punya apa itu Abaib Ali di sini tuh, persis depannya rumah saya, dan setiap hari saya berinteraksi dengan mereka. Tapi sampai saat ini pun saya belum pernah mendengar mereka membicarakan masalah itu. Jadi artinya memang belum ada sales-sales kita yang masuk ke titik-titik itu, karena baru aja kan diundangkan. Nah itu akan beda kalau operasional duluan, salesnya diterjunkan duluan karena para marketernya sudah membuat konsep besar, Ustadz sudah paham betul konsepnya. Nah untuk menurunkan ini ya itu tadi, anyway tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Salam dari Jakarta Pusat, Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Salam, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya saya buka dua penanya langsung ya. Dua penanya. Tadi yang dari Padang. Padang. Ya, satu Bapak Wakidul Kohar, satu lagi. Ya, Pak Haji Kiai Imam Baihaqi ya. Oke, dua penanya dulu. Oke, silakan Bapak Wakidul Kohar dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kiai. Yang kita hormati Pak Kiai Haji Mukarram Al-Muhtaram Masyhuri Khamis, dan Bapak Zaman, komandan saya Bapak Haji Afan Rangkuti. Saya tidak bertanya, cuma ingin mengapresiasi karena memberikan pencerahan kepada saya terkait dengan praktisi dakwah nih Pak Yai Pak Masyhuri Khamis. Jadi perlu materi aplikatif terkait dengan masjid sebagai wahana atau pusat kegiatan entrepreneurship. Ada contoh juga di Sumatera Barat, di Kabupaten Agam, itu ada seseorang yang anak muda, terinspirasi dengan beberapa tulisan-tulisan bahwa masjid itu memang harus ada kegiatan terkait dengan wirausaha atau entrepreneurship. Jadi ayatnya yang selalu dipakai itu, ilallazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Jadi harus mengadakan perbaikan. Perbaikan ternyata ditafsirkan ekonomi harus jelas gitu loh. Jadi kejelasannya itu akhirnya kami bisa menyimpulkan juga dari Bapak Mr. Goib yang juga sering saya ikuti tulisannya, yaitu ternyata perlu pendekatan dakwah fardiyah sehingga materi-materi terkait ekonomi bisa dipahami dan kemudian kita bergerak bersama. Mudah-mudahan dari MUI langsung ada regulasi sehingga mudah untuk dipahami karena ada daya tarik dan daya pikat untuk bisa melakukan sebuah gerakan ekonomi berbasis masjid. Itu aja, terima kasih atas pencerahannya dan salam untuk saling menginspirasi Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
Pak Kiai Imam Baihaqi, saya persilakan. Terima kasih. Halo Pak Kiai Imam Baihaqi, maaf suaranya tidak terdengar. Belum di unmute. Masih di mute. Unmute juga. Oke, ya. Suara saya kedengaran ya? Ya, makasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berusaha setiap ada kegiatan webinar itu muncul untuk sharing. Satu, dengan tujuan saling mengenal. Yang kedua, tujuannya adalah berbagi. Karena berbagi ilmu, berbagi pengalaman makin bertambah. Nah, kali ini dengan bertambahnya pengalaman, bertambahnya pengetahuan, kemudian kita muncul, maka terjalinlah network. Kalau sudah ada network, sudah ada pengetahuan, sudah ada skill, maka insya Allah tinggal satu yang kita miliki, yaitu nekat untuk berbisnis. Itu saya mencatat paling tidak kita punya 4 modal. Modal pertama adalah skill. Artinya skill kita punya pengalaman atau tidak untuk berbisnis, termasuklah berbisnis mengembangkan ekonomi lewat masjid. Karena bahasa bisnis itu kan umum ya. Artinya umum itu kata-kata bisnis, urusan, segala urusan itu ya bisnis. It's not your business, itu bukan urusanmu lah gitu. Tapi kalau kita artikan bahwa bisnis urusan kita, ya udah segala hal yang berkaitan dengan urusan kita, maka ini adalah bisnis. Nah, dalam kaitan bisnis ini kita harus punya skill. Orang-orang yang punya skill tentu akan lebih mudah untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Karena berdasarkan skill itulah akan bertambah dengan cara komunikasi dengan pihak yang lain. Itu pertama skill. Yang kedua adalah knowledge. Dalam kajian Zoom seperti ini, kita tentu akan bertambah knowledge kita. Itu sangat-sangat dibutuhkan ketika kita mulai untuk berbisnis. Setelah ada skill, ada knowledge, itu kita perlu capital. Nah, pengembangan masjid atau ekonomi masjid itu sedikit banyak sudah ada kapitalnya. Kita mungkin menganggap kapital itu hanya uang. Padahal kapital itu bukan hanya orang. Masjidnya adalah kapital, sudah jadi tempat. Uang cashnya adalah sudah kapital. Pengurusnya itu sudah jadi kapital sendiri buat suatu organisasi itu. Jadi kapital juga penting. Yang keempat adalah nekat. Nah, nekat ini yang kadang-kadang tidak terjadi karena tidak ada skill, tidak ada knowledge, meskipun ada kapital. Nah, nanti setelah ada knowledge, ada capital, ada skill, ada nekat juga, kita tinggal nunggu satu N lagi, nunggu satu L, laki. Laki atau tidak kita memanage sebuah bisnis melalui masjid ini. Pada kenyataannya, masalah yang dihadapi masjid itu banyak sekali, Pak. Bapak Ibu sekalian, masjid itu menghadapi satu jamaah. Masjidnya besar, megah, jamaahnya sangat sedikit sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, masjid itu terkadang diimajinkan sebagai pusat suatu kelompok. Maaf, saya tinggal sekarang itu di BSD, di satu RW, Pak. Satu RW tidak punya masjid, Pak. Satu RW tidak ada masjid. Sementara gerejanya berjejer 4 gereja. Berjejer antara 200 meter itu berjejer 4 gereja. Seberangnya itu ada Gereja Katolik di BSD Nusa Loka. Sementara saya tinggal di Palembang, satu RT itu ada 4 masjid. Satu RT, 4 masjid. Jadi masjid ini menjadi
bahasa Jawa itu iri-irian gitu loh. Iri ke sini, iri ke situ, tapi tidak bisa berkembang. Masing-masing karena tidak puas dengan ini, ada modal bikin muda sendiri. Intinya bahwa apa yang akan kita lakukan memang perlu membuat paling tidak peta permasalahan yang dihadapi oleh masjid-masjid ini sebelum kita memasuki arena bisnis melalui masjid. Saya kira share saya itu mungkin bisa ditanggapi karena masalah-masalah yang dihadapi oleh masjid di tempat-tempat kita itu sangat berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Saya langsung dari Pak Wakidul Kohar ya, Wakidul Kohar dari Kabupaten Agam ini bisa menjadi menjadi inspirasi bagi anak-anak muda kita ini. Gitu. Kalau bicara masalah survei entrepreneur di Indonesia, memang ada dua suku yang entrepreneurnya tinggi. Suku itu ya suku Padang dan Tegal. Sehingga mereka terkenal dengan rumah makannya gitu. Kan gitu tuh. Kalau tari Padang itu kan memang begini ya, dinding ma dinding, dinding ma dinding. Jadi tanah abang diambil, kusir diambil gitu ya. Setiap tahun pulang gitu. Nah, itu memang itu dari tariannya kelihatan itu. Itu entrepreneurnya luar biasa. Jadi itu skill yang udah ikut tuh Pak Ustadz. Skill yang udah ada turun-temurun itu. Jadi kalau ada tangannya, jarinya maaf lebih 1, 6 misalnya, itu 1 dijual Pak untuk modal. Gitu. Nah, itu udah memang begitu habitnya. Nah sekarang kita gembira bagaimana anak muda tadi ini menjadikan komunitas masjid tadi itu sebagai salah satu tempat untuk tidak hanya saleh individunya dia, tapi dia membuat muslih gitu. Jadi saya pikir ini bisa tinggal dikembangkan. Nah, tinggal dikembangkan. Nah, tadi kan permasalahan kita adalah kembali kepada tema kita, bagaimana menjadikan masjid dalam arti modal yang ada itu, khususnya modal kapital uangnya itu, bisa disalurkan kepada masyarakat di sekitarnya yang punya keterampilan, punya bahan yang bisa dia jual. Tapi untuk menghubungkan antara pemodal dengan yang tadi katakanlah yang pebisnis dalam konteks untuk mengayomi modalnya nggak ada. Disitulah perlunya tadi penjamin, disitulah berlakunya akad bujuk. Nah karena itu saya pikir ini salah satu contoh yang nanti mungkin kita bisa melalui Pak Wakidul Kohar bisa memberikan lagi ke kita beberapa perkembangan kemudian. Jadi kewirausahaan tadi itu memang mereka tercipta sendiri, tetapi dengan difasilitasi oleh masjid itu akan semakin terdorong menjadikan itu. Saya baca ada satu perkampungan, saya belum sempat ke sana, tapi sempat saya lihat di Google di daerah Lampung kalau saya nggak salah. Ada satu perkampungan, Kampung Mujahidin kalau saya tidak salah. Mungkin Pak Ketua kita Pak Nur Zaman pernah dengar itu. Dan pernah itu dimuat di televisi, itu perkampungan itu tidak hanya bicara soal sholat berjamaahnya satu kampung itu, ada satu masjid sehingga kampung disebut dengan Kampung Al-Mujahidin kalau saya nggak salah itu, sehingga mereka bertransaksi antara satu dengan yang lain dan setahu saya permodalan itu juga dikumpul melalui komunitas masjid. Nah ini juga barangkali menarik ini untuk kita lakukan tilawah, untuk kita lakukan riset ke sana. Sehingga ini juga akan menambah beberapa referensi kita untuk menjadikan sebagai contoh untuk kita kembangkan. Nah, berkaitan dengan masalah masjid berbisnis, nah ini memang agak rentan sekali Pak Kiai. Ini rentan sekali. Tapi kita prihatin juga itu di BSD yang begitu. Ya tadi tuh kalau kita mengikuti ceramahnya Pak Anwar Abbas tadi ya
ternyata ini terjadi gitu ya. Yang tadi disampaikan bahwa ada 11 yang menentukan atau akan mempengaruhi kehidupan dari negeri kita ini, salah satu di antara tadi 1% dari penduduk negeri ini modalnya, keuangannya atau penguasaan lahannya lebih besar dibanding dengan yang 90% yang lain kan. Nah, ternyata di BSD ada contoh kecilnya ya. Sehingga mereka mungkin membangun tempat-tempat ibadahnya. Nah, di luar itu semua memang kalau saya melihat berbisnis melalui masjid itu rentan, Pak. Dan itu mungkin kita tidak sampai ke sana. Kalau saya mengusulkan tidak sampai ke sana, tapi tadi adalah bagaimana potensi kapital masjid dalam bentuk pengurusnya, modalnya, itu bisa mensejahterakan orang di sekitarnya. Jadi biarlah jamaah yang melakukan kegiatan-kegiatannya, biarlah orang-orang di sekitar masjid yang menjadi makmur, dan pada saatnya feedbacknya akan memakmurkan masjid itu sendiri. Jadi tidak dalam bentuk masjidnya yang dibuat koperasi, itu tidak, tapi orang-orang di sekitar itu yang kita kembangkan. Nah, untuk mengembangkan di sekitar itu diperlukanlah tadi sosialisasi kepada pengurus, diperlukan sosialisasi atau edukasi kepada orang-orang yang tadi ingin melakukan kegiatan bisnisnya, dan pada posisi inilah sebenarnya ada yang menghubungkan antara satu dengan yang lain. Ya, begitu. Kalau berbisnis itu memang modal nekat, Pak. Nekat itu saya setuju. Saya pensiun dini dari perusahaan itu di usia 45, Pak. 45 saya pensiun dini. Jabatan saya terakhir kepala divisi. Direksi saya itu bingung kenapa keluar. Mobil ada, gaji banyak waktu itu. Saya bilang enggak. Saya kalau mau menjadi orang tidak bisa hidup kalau masih berusaha untuk kepentingan orang itu. Modalnya nekat memang, Pak. Modal nekat. Kita punya skill, saya setuju. Kita punya skill, kita punya knowledge itu. Tetapi kalau berbisnis, kuasai sesuatu yang menjadi, buat sesuatu yang memang kita kuasai. Kalau tidak kita kuasai, jangan lakukan itu. Jadi bidang yang kita kuasai itu yang kita kembangkan. Jangan coba-coba berbisnis, memberikan modal kepada teman misalnya kita berbisnis ini, padahal kita tidak care dengan tempat itu saya bisa pastikan barangkali tidak banyak yang sukses. Terima kasih Pak Kiai dan Pak Kohar dari Sumatera Barat. Terima kasih Mas Hamis. Ini menarik nih, dari tadi disenggol-senggol soal masjid nih. Saya dapat informasi salah satu peserta ada dari sekretaris Dewan Masjid. Mungkin ada Ustadz Deni Rusli bisa memberikan pendapatnya di forum ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Pak Ustadz Deni Rusli, atau ini saya lanjutkan aja? Sambil menunggu Pak Deni. Ya, silakan Pak Nur Zaman. Ya, sambil menunggu Pak Deni. Jadi kalau tadi dari akad wujuh itu mengerucut kepada kan memang praktisi marketing ini langsung start from the end. Ini langsung mengerucut pada masjid sebagai pelaksananya. Saya ingin men-challenge kita bersama sini lebih tajam lagi ke ujungnya, yaitu sebuah pilot project. Jadi langsung pada titiknya, gini. Karena kalau kita masih meraba-raba masjidnya itu, seperti disampaikan oleh Kiai Haji Imam Baihaqi, masjid pun punya kendala. Karena ada yang merasa masjid itu miliknya. Ya. Maka bagaimana sekarang mempertemukan titik-titik antar masjid itu yang nanti barangkali bisa bertajam dari para asatidz dari Dewan Masjid Indonesia. Karena Pak Jaharuddin ini beliau memberikan tulisan bahwa dari 800 masjid di Indonesia itu, kalau ada 200 orang rata-rata per masjid, lalu 10 ribuan per masjid itu per Jumat gitu. Maka kalau kemudian terjadi itu terkumpul
dalam 1 tahun itu 307,2 triliun. Ini bukan hal yang sederhana ini kalau kita mainkan. Cuman masalahnya gitu. Siapa yang bisa kemudian memulai ini? Siapa the doers? Dari mana? Karena sementara ini seringkali ketika kita melakukan silaturahmi antar masjid itu lama-lama menurun semangatnya itu karena pembicaraannya itu aja. Jadi kefahal, udah selesai begitu ya sudah. Nah, baru tertarik kalau kemudian yang diundang tuh pembicara yang keren, yang kemudian menarik gitu. Tapi kan nggak begitu aja. Saya mengusulkan bahwa mari kita meniru apa yang dilakukan oleh leluhur kita, yaitu mencari titik temu dari perbedaan kepentingan, perbedaan masjid, perbedaan aliran tadi itu, kepada satu nuktotul iltimas. Apa titik temunya itu? Ekonomi. Karena seluruh pembicaraan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan itu muaranya motif ekonomi, ujungnya uang. Seperti kata disampaikan Kiai Haji Masrurul Khamis. Kalau uang itu kemudian bisa jelas terlihat hasilnya atau motif ekonomi, saya kira kemudian tertarik. Cuman masalahnya kalau itu ini menarik karena ini antara Komisi Ekonomi dengan Pusat Dakwah Perbaikan Akhlak Bangsa ya. Ini menarik kalau ini sinergi. Ini menarik sinergi. Karena untuk melakukan perbaikan karakter itu nggak cukup dengan diceramahi oleh masjid. Harus di-endorse. Maka endorsement ini kalau dilakukan di masjid-masjid yang bisa ter-endorse oleh kebijakan, itu menarik. Maka di sini juga ada serikat sekolah peternakan rakyat yang ini punya peternakan yang hebat-hebat. Dan kita akan mencoba langsung mengerucut bukan masjidnya yang berbisnis, karena nanti itu menimbulkan konflik, karena nanti terjadi transaksi dagang di sana. Tapi saya menawarkan bahwa harus out of the box. Jadi dibuka masjidnya itu. Masjid itu sebagai sebuah reservoir sosial, tapi masjid itu juga mesti memiliki sebuah reservoir komersial. Nah, jadi kalau akad ujuhnya itu ada di reservoir sosial, zakat infak wakafnya di reservoir komersial, maka masjid itu juga harus membuka sayap, tapi jangan di masjidnya, tapi ada sayapnya. Tapi jangan dilepas kepada private yang tidak ada ikatan. Nanti kalau udah gede dada dia, dada masjid katanya. Waktu kecil-kecil butuh-butuh minta ke masjid. Nah, maka ini harus berada di dalam sayapnya masjid, yaitu koperasi masjid. Jadi dana wujuh itu tadi, akad-akad sosial tadi itu, nanti jangan hanya dialirkan kepada fakir miskin yang kemudian tidak memiliki syarat hijrah seperti surat 8 ayat 72. Tapi yang mau hijrah itu, pejuang-pejuang masjid, pejuang-pejuang jihad iqtisadiyah yang akan bergerak, maka dana itu dialirkan banyak ke sana. Jadi masjid itu punya baitul mal, masjid itu juga punya baitul tamwil, dua sayap. Bukan baitul mal tamwil ya, nanti masjidnya jadi uangnya berputar lagi di wilayah moneter, tidak menjadi industri, simpan pinjam. Kapan jadi gedenya kita head to head dengan kartel umat ini, UMKM terus, karena hanya jadi sasaran lending dari dana sosial. Nah sekarang yang komersial ini kita jadikan besar. Nah ini ada tantangan. Kita akan bergerak di sebuah tempat. Ini ada Profesor Agik, ini ada juga Profesor Mulatno. Ini ahli peternakan nasional yang akan bersinergi dengan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di sebuah tempat, saya tidak sebut sekarang, di mana kepala daerahnya sudah menyediakan bahkan slaughtering, rumah potong hewan untuk dikelola oleh peternakan ini. Dan ini udah besar yang mau kita kelola. Sehingga dari hulu ke hilir, bukan hanya industri moneter, simpan pinjam, tapi sudah industri real, yang dimana selama ini beberapa lembaga keuangan syariah itu ngeri-ngeri kalau sudah diajak mudharabah kepada agribisnis, apalagi sektor real. Ayo kita tantang ini.
Kita sudah memulai ini di Komisi Ekonomi ini. Ada sebuah tempat yang akan kita kelola, di mana di situ nanti dalam sebuah bentuk koperasi menjadi holding, dan holding itu punya anak perusahaan dan ownernya adalah umat melalui masjid. Lalu bergabung antara orang kaya dan orang miskin. Obogoni abdu'afa fa innama tansuruna wa tarzukuna bi du'afakum. Jadi sekarang ownership industri itu bukan lagi pemilik modal, tapi du'afa. Petani, peternak, nelayan, dan kita. Dan para muhsinin. Nah, ini akan terjadi nih di sebuah tempat, di sebuah daerah. Nah, tapi masjid juga, kemudian pelaku ekonominya juga, industrinya juga, du'afanya juga, pekerjanya juga, iron stock CEO-nya juga butuh perbaikan akhlak bangsa melalui karakter building Islam. Nah, kalau ini terjadi, di mana dana untuk perbaikan alokasi itu bisa kita menggunakan dana jihad fisabilillah, Ibnu Sabil. Tidak perlu kita minta pada APBN. Seperti tadi di dalam orientasi Majelis Ulama, kata gambaran dari Ketua One Team yang sekarang Wapres, dana umat itu di mana-mana. Jangan nunggu adanya dana APBN, APBD baru bergerak. Ini di mana-mana. Nah, kalau ini kita kelola bersama-sama, saya kira kemudian yang dimaksud wujuh itu menjadi diperluas, bukan hanya personal, tapi sebuah institusional. Dia menjamin terhadap pelaksanaan industri real dari sektor hulu ke hilir. Jadi siapa nanti yang akan menyerap ekspor? Kita udah bicara ekspor. Siapa yang menyerap nanti? Masyarakat sekitar atas olahan daging, bukan cuma jual daging dan jual sapi. Nah, ini ada pakar-pakar, ada profesor yang hadir, ini profesor ahli peternakan Indonesia. Di dalam pertemuan ini, yang kita akan mulai di sebuah tempat, salah satunya di Kediri. Nah, kalau ini kita kelola bersama-sama, ada masjidnya, ada industrinya, ada rumah potong hewannya, ada petani peternaknya, lalu kemudian ada pasarnya. Saya kira apa yang dimaksud tadi Kiai Imam Baishaqi, mana spotnya, mana koordinatnya. Malam ini saya tunjukkan. Ada koordinatnya, Komisi Pemberdayaan Ekonomi menawarkan di sebuah tempat di Kediri. Kepala daerahnya pun sudah akan mendukung untuk kemudian melakukan endorsement, karena itu meningkatkan kapasitas rakyat dan membackup edukasinya untuk perbaikan akhlak bangsa yang karakternya kemudian langsung kepada muaranya bisnis. Ini bagaimana saya tawarkan begini nih, kebetulan dengan ini nih Kiai Masyuril Khamis yang dari perbaikan akhlak bangsa. Kita langsung dakwah ke sebuah titik. Nah, gitu. Ada industrinya, ada dananya, ada kebijakannya, bupati wali kota ini menyetujui, mendukung. Ayo kita coba. Ya, ini mumtaz sekali. Ini mumtaz. Ini implementatif sekali. Dan saya pikir ini luar biasa. Dan bagi kita dari komisi, tentunya dari kami lah, dari Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa, memang sekarang tadi juga saya minta ke kawan-kawan untuk menyusun beberapa buku-buku panduan yang menjadi yang masuk ke segmen tertentu, kepada pekerja, kepada birokrat, kepada orang-orang tertentu. Nah, kalau sekarang BUMN kan membuat satu tagline akhlak ya. Kalau nggak salah saya akhlak itu kan tagline yang mereka sekarang. Salah satunya itu kan adalah amanah. Nah, jadi barangkali kalau program ini bisa disinergikan, kami masuk dari kaitan dengan membentuk karakternya lah insya Allah. Dan ini satu luar biasa. Jadi saya tertarik masjid kita selama ini hanya menggabungkan baitul mal, tidak ada tamwilnya gitu, atau digabung sama dia baitul mal wa tamwil. Jadi muter-muter di situ aja gitu. Jadi apa namanya, hari ini harusnya baitul mal dan baitul tamwil. Jadi ini sudah dari hulu ke hilir ini, dari hulu ke hilir. Jadi kalau tadi kita bicara yang kecil, ini sekarang Pak Ketua sudah bicara tentang yang sangat besar. Jadi kita sudah masuk pada persaingan yang luar biasa. Dan saya pikir ini kita dukung ini. Saya jadi semangat ini Pak Nur. Saya jadi apa namanya? Dunia ini sesungguhnya dunia Islam itu permodalannya luar biasa. Cuman barangkali tadi belum disinkronkan atau belum dirajut antara satu dengan yang lain. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ki. Terima kasih Pak Ki. Kita lanjutkan satu terakhir ya, mungkin pertanyaan dari Pak Ustadz Dede Rusli. Waktu dan tempat kami persilakan sebelum nanti kita tutup acara ini. Terima kasih.
Bagaimana Pak Ustadz Dede Rusdi? Oke, saya persilahkan. Ya, mungkin ada closing materi dari Pak Kiai Mas Nuril. Ya, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih atas respon dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya merasa bahwa diskusi kita ini sangat produktif, apalagi tadi kita sudah sampai pada titik perlu ada implementatif yang lebih aplikatif ya, khususnya bagaimana kita mengembangkan usaha yang tidak hanya bicara usaha kecil sesungguhnya UMKM, tapi sudah masuk kepada middle up, malah mungkin kita masuk kepada yang ekspor ya. Sebuah negara yang maju itu adalah apabila ekspornya lebih besar dari impornya. Sekarang ekspor kita hanya tenaga kerja gitu, sementara impornya semuanya gitu. Jadi ini cita-cita dari kita semua melalui lembaga Rumah Umat ini, Majelis Ulama Indonesia. Ekspor kita harus masuk ke semua curug-curug pasar di luar, dan sesungguhnya potensi itu ada di masyarakat kita. Kelemahan masyarakat kita tadi adalah bicara masalah permodalan, bicara masalah akses. Nah, disinilah dipentingkan kita kaitkan dengan akad tadi, perlu ada institusi yang memberikan garansi, jaminan, baik dalam kategori menghubungkan pemodal kepada peminjam, atau sebaliknya bagaimana hasil dari masyarakat itu, hasil daripada usaha itu bisa diakseskan kepada negara-negara atau diekspor atau diberikan kepada pasar yang lebih luas. Pada posisi itulah sesungguhnya akad akad wujuh tidak hanya sekedar menjamin dalam bentuk permodalan, tapi juga bisa kita tingkatkan kepada yang lebih tinggi, yaitu memberikan peluang, memberikan akses, dan memberikan jaminan kepada mereka ketika dia punya hasil itu bisa menghasilkan kepada peluang yang lebih besar. Saya pikir itu yang bisa saya rangkum. Saya terima kasih, banyak ilmu yang saya dapat pada kesempatan ini, banyak pertanyaan yang sesungguhnya mengingatkan saya, dan ini sesuatu yang luar biasa. Untuk kaitan dengan kerjasama antar lembaga, tentunya kami dengan senang hati nanti akan memberikan beberapa support barangkali kaitan dengan SDM-nya, kaitan dengan perbaikan mindset akhlaknya, dan nanti mungkin juga akan kita koordinasi dengan teman-teman di Komisi Dakwah, sehingga kita berharap masjid-masjid kita, materi-materi tilawah dan tazkiyah serta ta'limnya itu tidak hanya berkutit pada ibadah mahdhah, tapi sudah sampai kepada bagaimana masyarakat kita melek dengan sistem ekonomi syariah kita insyaallah. Terima kasih, saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Khusus untuk Adida Afan, terima kasih dia yang mempromosiin di malam ini. Saya dipaksa untuk menulis lagi. Terima kasih, mudah-mudahan berkah semuanya, moderator, berkah semua kita, Pak Kiai, Pak Ketua, dan semua yang ikut dalam pertemuan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. ya sudah berakhir bincang diskusi kita yang episode 4. Terima kasih kepada Bapak Kiai Mas Nuril Khamis, kepada seluruh peserta, Bapak Ketua Komisi, Bapak Afan Rangkuti, dan semua peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Jangan lupa ikuti terus Bincang Ekonomi 4 episode berikutnya dan berikutnya.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.